Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertama, dalam kesempatan kali ini, mari kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh banyak karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat, baik nikmat itu kita sadari itu merupakan sebuah nikmat, maupun tidak kita sadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Dan anugerah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Nah, itu harus kita senantiasa syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Tiada lain dan tiada bukan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pelopor revolusi dunia yang membawa umat manusia ke arah yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, maka sebagai seorang hamba, seorang umatnya, maka kita haruslah menunjukkan kecintaan kita kepada beliau dengan senantiasa selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribuners sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Jamak umum kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan di mana umat Islam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melaksanakan sebuah kewajiban yang bernama puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Panggilan ini sungguh indah. Allah memanggil orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Seperti orang tua, kalau orang tua memanggil anaknya, wahai anakku yang soleh, anaknya senang apa tidak? Sangat senang, karena dipanggil anak yang soleh. Wahai anakku yang pintar, wah anak senang sekali. Nah, Allah ini memanggil hambanya, memanggil umat manusia, hai orang-orang yang beriman. Indah toh, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita merasa kita beriman, terpanggil oleh panggilan itu. Wah, senang. Yang memanggil adalah Rabbul Izzati, Sang Khalik, yang pencipta alam jagat ini, penguasa alam jagat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, dimulai dari panggilan yang begitu indah, kemudian disampaikan bahwa diwajibkan untuk berpuasa, dan puasa ini bukan hanya pada umat Islam, tetapi sebelum umat Nabi Muhammad, mereka menjalankan ibadah puasa. Nabi Adam misalkan, Nabi Adam berpuasa, yang biasa kita kenal dengan Ayyamul Bid,
puasa di tengah-tengah bulan terang. Setiap bulan 13, 14, 15 di setiap bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya, itu adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak, selang-seling begitu. Nah, itu puasanya Nabi Daud gitu. Puasanya Nabi Zakaria apa? Puasa Nabi Zakaria dia puasa, tapi tidak bicara gitu. Tidak berbicara selama 3 hari puasa. Nah, puasanya umat Nabi Muhammad adalah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, keistimewaan apa di dalam bulan suci Ramadan? Istimewanya apa? La'allakum tattaqun. La'alla dalam kaidah bahasa Arab adalah sebuah kata yang menunjukkan harapan, dan harapan itu akan terjadi. Pengharapan itu akan terjadi dan pasti terjadi. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi seseorang yang berpuasa akan membawa para shaimin dan shaimat, orang yang melakukan puasa tadi, untuk apa? Untuk bertakwa. Takwa itu apa? Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan Allah. Takwa adalah posisi yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, puasa adalah jembatan, media, wasilah yang mengantarkan manusia untuk mencapai predikat al-muttaqin, orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, orang yang bertakwa akan meningkatkan kadar imannya kepada Allah. Orang yang berpuasa tentunya akan meningkatkan keimanan, kepercayaan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Puasa ini ibadah yang berat. Puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak. Tetapi bagaimana puasa itu mampu mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa energi yang negatif, kemudian membawa pada energi positif. Itu makna puasa. Oleh sebab itu jangan heran jika banyak orang yang berpuasa justru bukan dia pikirannya lemah, tidak berdaya. Fisik bolehlah dikatakan fisiknya lemah, tetapi energi positif dari pikiran, ya, itu terus berkembang, kreatif, semakin cerdas dia. Kita melihat bagaimana cerdasnya umat muslim di saat mereka berpuasa. Bagaimana cerdasnya mereka membangun ukhuwah Islamiyah antar sesama warga muslim. Banyak cara tuh. Bagaimana menjalin silaturahmi sesama muslim. Bisa lewat datang ke rumah masing-masing. Door to door. Konvensional. Tapi menyambung ukhuwah yang lain, melakukan ukhuwah, menyambung silaturahmi dengan menggunakan media sosial, tetapi membawa pada hal yang positif, ya. Jadi menggunakan media sosial, bersilaturahmi kepada saudara-saudara dia yang tidak terhubung saat itu, misalkan lewat media Facebook atau Instagram gitu. Tidak, secara fisik tidak ketemu, tetapi lewat media sosial bisa kreatif. Nah, kreativitas lagi apa? Misalkan mengeluarkan sedekah. Kita lihat di bulan suci Ramadan, banyak cara untuk melakukan sedekah. Ke panti asuhan, ke yatim piatu yang tidak tercover di panti asuhan, ke panti jompo, ke orang miskin. Wah, luar biasa. Kreatifnya membangun ide. Begitu juga media dakwah gitu, menyampaikan dakwah Islam. Banyak hal dilakukan dengan cara apa? Media cetak lewat koran. Media elektronik bisa lewat TV. Oh, bahkan sekarang YouTube luar biasa, termasuk di Tribun saat ini. Kita saksikan media Tribun menggunakan media YouTube misalkan. Melakukan dakwah Islamiyah. Wah, ini kreatif. Ternyata dengan berpuasa, ide kreatif itu muncul.
Dalam hal ekonomi kita lihat, bagaimana orang yang berpuasa menciptakan kreativitas ekonomi dan itu mengalir. Dan itu jamak dilakukan. Karena apa? Orang berpuasa itu ternyata pikiran kreatif itu tidak bisa dikekang. Jualan kue, jualan minuman, jualan pakaian dan lain sebagainya. Itu sah saja, boleh. Orang berpuasa boleh. Mencari kehidupan ekonomi boleh. Tapi jangan lupa, zakatnya ada. Jadi berpuasa, ekonominya meningkat, zakat jalan. Kehidupan sosial jalan. Wah, indah sekali di bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu, di Ramadan kali ini, ayo. Badan kita mungkin terasa lemah. Tetapi semangat kita terus meningkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun caranya, bagaimana metodenya, itu adalah wasilah saja. Yang tujuan akhir adalah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, walafu minkum, semoga yang sedikit ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan untuk diri saya, keluarga dan kepada kaum muslimin pada umumnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.